Ustadz, tolong sedikit jelaskan tentang sholat jamak, jarak, dan lain-lain. Baik, sedikit aja ya. Jamak artinya menggabungkan dua hal, dikerjakan dalam satu waktu. Contoh, sebentar lagi kita akan sholat zuhur. Setelah zuhur ada waktu asar. Maka ada jamak, menggabungkan zuhur dengan asar. Jika saya gabungkan asar ke zuhur, dikerjakan di waktu zuhur, maka diawalkan. Dalam bahasa Arab, awal itu takdim, didahulukan. Maka jamak takdim. Jika saya ingin kerjakan zuhurnya di asar, karena pertimbangan tertentu, maka diakhirkan. Jamaknya disebut jamak takhir. Sampai sini dulu, jelas dipahami? Jelas. Yang dijamak itu, waktunya yang paling berdekatan. Jika sudah mendekat kepada yang satu, tidak bisa dijamak dengan yang lain. Contoh, zuhur dekatnya ke apa? Asar. Ya kan? Maka zuhur pasangan jamaknya asar. Karena asar sudah dengan zuhur, maka asar tidak boleh dengan maghrib. Jelas? Maka maghrib dekatnya kemana? Isya. Maka maghrib boleh dijamak dengan isya, baik takdim ataupun takhir. Subuh bagaimana? Subuh itu menyendiri. Karena itu jauh ke isya, jauh ke zuhur. Ya, jadi nggak bisa dijamak. Saya pengen jamak subuh dah sekalian tahajud ntar gitu kan, nah bisa. Ya, ada saya di pesantren pernah begitu, si fulan tahajud bangun, masya Allah, si bilang kawan ini soleh luar biasa bangun gini. Jumat tuh, itu selesai kita pulang dari masjid, di kawan perasaan tadi posisi tidurnya begini juga gitu habis tahajud. Saya tanya, ya Mas fulan gitu kan, antum udah bangun? Udah sholat subuh belum? Adi ini gimana? Udah saya jamu mata tahajud tadi katanya. Waduh, saya kelampau soleh kawan ini. Jadi, ini subuh nggak bisa dijamak karena itu jaraknya jauh ke isya, jauh ke zuhur. Jelas sampai sini? Baik. Untuk kondisi menjamak ini ada dua kondisi. Satu kondisi yang disebut masafah, jarak yang terjadi dalam perjalanan. Mau menempuh perjalanan, jaraknya cukup jauh. Jarak ini dulu jauh itu diukurnya dengan batasan farsakh. Ukuran batasan jarak, kurang lebih 3 farsakh. Kalau di kilometerkan kurang lebih 80 atau 82 kilometer lah untuk sekarang. Jadi setiap perjalanan yang melewati batas itu dengan jarak itu disebut safar namanya. Ya, kalau dari sini mau ke warung bukan safar. Ya, itu dah. Kemana akhi? Safar dulu. Mana? Warung depan. Bukan safar. Safar itu minimal jaraknya berapa? 80 atau 82 kilo. Ini masafah. Yang kedua masyaqqah. Ya, masyaqqah, bukan masako. Masyaqqah. Masyaqqah itu kondisi yang menyulitkan menunaikan sholat sekalipun tidak dalam perjalanan. Anda profesi dokter akan mengambil tindakan. Tindakan ini operasi dilakukan dari jam 1 sampai menjelang maghrib. Oke, sampai jam 6 misalnya. Baik, maka kita kan tidak safar. Tindakan dilakukan. Ini akan melewati asar. Maka kedepankan asar, tunaikan pada waktu zuhur. Jelas? Walaupun tidak ada safar. Ya, tidak boleh nanti misalnya saya pamit dulu nih waktu operasi. Begitu dibuka, jantung dibuka, Allahu Akbar. Bentar ya, adzan dulu, salat dulu, ntar balik lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi itu yang disebut masyaqqah. Nah, ada yang kemudian menganalisis ulama, jarak itu pun harus dilihat masyaqqahnya juga. Karena dulu 80 kilo pakai unta. Kan? Atau jalan kaki. Unta kecepatan berapa? Standar rata-rata itu paling cepat dan 60-70. Ya, biasanya 30. Kalau santai banget 10-20. Gitu kan? Nah, nyampainya kapan? Antum dari sini mau ke Bandung pakai unta. Gitu kan? Nyampainya kapan? Gitu kan? Tapi kalau Anda gunakan kendaraan kan bisa lebih cepat. Maka kadang-kadang tiba lebih cepat dari sebelum waktunya. Maka ada ulama yang melihat tetap masyaqqah itu didahulukan daripada masafah. Jadi kalaupun jaraknya ada, tapi masyaqqahnya tidak mendukung, ya tetap yang didahulukan adalah kadar kesulitannya. Tapi ada ulama yang tekstual, yang penting jarak, kalau sudah terpenuhi ya sudah, hadiah dari Allah. Gitu. Nah, ini tinggal silahkan aja dalilnya ada, mana pilih yang paling gampang. Ya. Ada lagi kondisi yang tidak ada masafah, masyaqqah juga ringan, tapi kondisi cuaca. Misal Anda biasa ke masjid nih, ya jamaah maghrib sudah ke masjid, tiba-tiba mau isya hujan besar begitu, geledeknya di mana-mana, ya kan? Nah, itu boleh dijamak seketika juga. Jamak sama dengan isya, lalu pulang isya nggak ke masjid lagi.
Itu sudah masuk, itu sah, boleh dilakukan. Itu ada hadisnya juga yang tersambung dalam riwayat mazhab Maliki, itu dijelaskan dengan sangat detail. Kemudian, kalau zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Kalau saya jama, dahulukan asar, takdim ke zuhur, ditunaikan 4, maka disebutnya namanya jamak kamil, sempurna, 4 rakaat. Jelas ya? Yang kedua, ada kondisi, ini saya sedang nunggu nih pesawat, saya mau berangkat, sudah di Halim atau di Soekarno-Hatta, nunggu. Kalau saya paksakan 4, saya ketinggalan pesawat, ya, maka apa yang terjadi? Ya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Quran surah keempat ayat 101. Tidak ada salahnya kalau engkau khawatir dalam perjalanan engkau mengkosor. Kosor itu mengurangi, memotong. Ya, dikurangi itu jumlahnya mesti genap, harus selalu genap. Jadi yang ganjil nggak bisa dipotong, dibagi 2. Ya, zuhur jumlahnya berapa? 4, bagi 2 berapa? 2. Hasilnya harus genap, paling minimal 2. Boleh. Ya, maghrib berapa rakaat? 3. Bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa. Jadi nggak bisa dikosor maghrib, nggak ada 1,5. Oke, subuh berapa? 2. Sudah batas minimal, nggak bisa dikosor lagi. Udah 2 dikurangin lagi gitu kan? Nggak bisa. Ya, dan akhirnya pun jadi ganjil 1 kan? Maka jumlahnya yang bisa dikosor cuma 3 waktu, zuhur, asar, dan isya. Nah, kosor itu ada yang sifatnya tunggal, ada yang sifatnya jama'. Misal, saya mau kosor nih, zuhurnya karena perjalanan, tapi saya nyampe Semarangnya bahkan sebelum asar, maka saya nggak jama', kosor aja zuhur, nyampe di Semarang saya sholat asar. Kalau saya mau tinggal mukim, jelas? Nah, tapi kalau saya kondisinya memang di sana juga kegiatan, aktivitas, maka saya kerjakan, sudah berangkat ke bandara, saya kosor, saya jama' dan kosor, gabungkan asar ke zuhur, masing-masing tunaikan 2 rakaat. Saya hadir di sini mengajar, saya kan lagi pergi nih, safar, jalan. Di sini saya ikut dengan Anda mukim tinggal di sini. Maka zuhur saya jadi imam misalnya. Saya tunaikan zuhur 4 rakaat, saya kosor asarnya 2. Itu namanya jamak kamil dan kosor. Ya, kamilnya untuk yang zuhur, kosornya untuk yang asar. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, apalagi misalnya nanti karena permintaannya sedikit. Ustaz, tolong sedikit jelaskan. Nah, itu yang sedikit sudah saya sampaikan. Menjamak itu mengumpulkan 2 sholat, zuhur dengan asar, isya dengan maghrib, jamak. Kalau mengkosor itu sholat yang 4 jadi 2. Anda hafal sholat yang 4 rakaat apa? Duhur, subuh, Anda bilang subuh, 4 rakaat subuh nih. Duhur, asar, isya, nggak ada subuh. Itu saja yang dirubah jadi 2 rakaat. Adapun niatnya nggak usah susah-susah. Dalam hati pakai bahasa Jawa, Allah faham. Allah, ya Allah, sholat duhur 2 rakaat kosor, ya Allah, Allahu Akbar, ngerti nggak apa yang usolli, gara-gara nggak bisa niatnya itu lu juga bermasalah itu. Allah maha tahu, langsung aja, ya Allah saya mau sholat duhur kosor 2 rakaat jamaah sama ini, Allahu Akbar, sah. Jadi mempermudah ini penting, dan hakikat niatnya adalah waktu takbiratul ihram itu muqaddimah niat segera. Nah, kemudian kalau syarat menjamak, jumhur ulama mengatakan sama dengan salat mengkosor. Pertama adalah bepergiannya itu tujuannya itu mencapai 84 km, biarpun kita perjalanannya belum sampai. Misalnya kita tinggal di Cirebon, orang Malaysia tidak tahu Cirebon, anggap saja Anda tinggal di Johor. Anda tinggal di Johor, kirian orang Cirebon tidak tahu Johor, bingung saya. Sudahlah, buat contoh, Anda tinggal di Cirebon sama Johor, Anda mau ke Malaka, 3 jam perjalanan Malaka. Anda mau ke Semarang, Malaka, Johor itu sama dengan Cirebon, Semarang, sudah kebayang ya? Baik, Anda tinggal di Johor, Anda tinggal di Cirebon, maka karena tujuan Anda itu lebih dari 84 kilo, maka Anda nanti di perjalanan disebut sebagai musafir yang boleh menjamak dan mengkosor. Kapan saya boleh menjamak dan kapan saya mulai boleh mengkosor? Anda boleh menjamak dan mengkosor kalau Anda sudah keluar dari tapal batas kampung Anda, balad kampung Anda.
Jadi Anda keluar dari kampung Anda, di sana Anda ketemu musola, Anda sudah boleh menjamak dan Anda boleh mengqasar. Mungkin gambaran besarnya begini, Anda dari Cirebon berangkat jam 11 siang sebelum masuk waktu duhur. Dari Johor adalah jam 11 siang belum masuk waktu duhur, jam 10. Kemudian Anda melakukan perjalanan dari Cirebon, tiba-tiba mampir di Brebes. Di Brebes jam 1 siang waktu duhur, maka Anda di Brebes boleh melakukan sholat duhur sekaligus asar. Anda tarik ke waktu duhur, namanya jamak takdim. Sekaligus Anda boleh mengqasar dua-dua, enak, lumayan. Sudah sedikit pahalanya banyak, nggak usah maksa mas ya. Karena kasusnya selalu adalah ibu-ibu sama bapak-bapak. Memang 2 orang di sini. Ada lagi anak-anak mah paling seneng gitu tuh. Ini banyak kasus orang ziarah ke sini, dari mana Bu? Dari sana. Enggak, repot gara-gara jamak dan qasar. Anda keluar dari tapal batas kampung Anda sudah boleh menjamak. Tidak harus perjalanannya sampai 84, yang penting tujuannya. Nah, sekarang tapal batas kampung saya itu mana sih? Balad itu atau baldah itu ada aturannya. Baldah itu adalah disebutkan di situ, para ulama memberikan bukan batasan kilometernya, batasan perkumpulan orang yang ada di situ. Jadi namanya balad itu selagi di situ sudah ada 1 hakim, 1 pasar, 1 polisi, itu sudah memenuhi syarat sebagai balad. Polisi yang mengamankan jika ada kerancuan, hakim yang bisa menyelesaikan di saat ada persengketaan, pasar untuk kebutuhan hidup, sudah nggak akan kemana-mana bisa. Lah kalau kita kembali ke negeri Indonesia, nggak tahu di Johor apa tadi. Kalau di Indonesia itu coba kecamatan ada polisinya atau tidak? Kapolsek. Kemudian pengadilannya kelas KUA ya, kantor urusan agamanya ada ya. Kemudian setelah itu ada pasarnya. Jadi kalau kembali kepada kriteria ini atau syarat-syarat ini, maka kecamatan itu sudah bisa. Keluar dari kecamatan maka sudah dianggap keluar dari kampung kita. Keluar dari kecamatan dianggap keluar dari kampung kita, maka di sana kita sudah boleh menjamak. Nah, menjamak dan sekaligus seperti yang mengqasar. Menjamak dan mengqasar. Cuman kalau kita lebih berhati-hati, keluar dan lebih jauh lagi untuk qasar. Nggak apa-apa, anggap saja ini sudah cukup untuk menjamak dan mengqasar di sana. Yang penting tujuannya berapa tadi? Lebih dari 84 km. Sepanjang perjalanan Anda pun boleh menjamak dan mengqasar. Biarpun Anda ibu-ibu jadi sopir bis setiap hari. Ibu sopir bis. Nah, biar ekstrim, contohnya ekstrim ini biar inget loh. Sopir bis setiap hari musafir, jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar. Setiap hari jamak qasar. Selesai. Kemudahan kok, jangan dipaksain. Kalau tidak ada kemudahan ini, sopir pada nggak sholat nanti. Alhamdulillah ngerti ilmunya dan harus sampaikan wong ini. Kok disembunyikan ilmu? Orang pada tidak sholat nanti. Ini menjamak seperti itu. Kemudian mengqasar. Ini cuman syarat-syarat. Ini gambaran secara umum. Nanti ada ini tidak jamak semuanya. Ini hanya jamak di atas macet saja. Cuma nanti syaratnya kalau jamak takdim, Anda mendahulukan, Anda jamak takdim, maka sholat yang dahulu harus didahulukan. Anda mengumpulkan sholat asar di waktu duhur, maka syaratnya Anda harus sholat duhur duluan, tidak boleh asar duluan, tidak sah. Harus sholat duhur duluan. Niatnya nggak harus pas waktu takbiratul ihram, yang penting di hati Anda niat, ya Allah sholat asar mau saya tarik ke waktu duhur. Ngomong gitu juga sah. Di dalam sholat ngomongnya dalam hati sah. Misalnya waktu sholat duhurnya Anda tidak niat jamak, Allahu Akbar, lupa niat jamak, tetap sah. Yang penting lintasan di dalam hati Anda masih berada di sholat yang pertama. Yang penting sebelum assalamualaikum, waktu tasyahud ingat, ya Allah saya belum niat tadi untuk menarik sholat asar ke waktu duhur, langsung ingat, ya Allah duhur asar mau tarik ke waktu duhur, dilintaskan di hati saja, nggak usah ngomong, itu sah. Baru setelah itu assalamualaikum langsung berdiri. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, yang pertama lintasan niatnya di waktu sholat yang pertama. Syarat yang kedua bersegera, jangan makan bakso dulu, langsung melakukan sholat, jangan lama-lama. Paling lama antara sholat yang pertama dan kedua adalah jeda, ini tidak bisa digunakan untuk sholat 2 rakaat.
Kalau sudah lebih untuk sholat 2 rakaat ringan, nggak sah, batal. Yang kedua, nggak ada jamak lagi saat itu. Selesai. Ini gambaran, ini adalah sebetulnya nanti ada fikih khusus tentang jamak-jamak ini. Nanti yang penting mudah deh. Kalau jamak takhir, Anda harus melintaskan niat di waktu yang pertama. Maksudnya waktu kita misalnya waktu duhur saat ini. Laporan kepada Allah, ya Allah saya tidak bisa sholat sekarang, nanti ya Allah saya undur asar. Gitu saja. Laporan kepada Allah. Jadi menunjukkan kalau kita peduli di saat panggil hayya 'alas shalah, saya belum bisa sekarang ya Allah, mau saya undur ke waktu asar. Lintasannya kapan? Di waktu yang kemudian saat Anda masuk waktu asar, ini kayaknya banyak musafir yang kebetulan jarang menjamak. Ini ilmu baru ini ada kemudian. Kemudian setelah masuk waktu asar, Anda melakukan duhur dan asar. Mana yang didahulukan? Semuanya bebas. Kesalahpahaman santri, bahwasanya santri, saya tidak ngomong orang awam tidak salah paham karena memang jarang belajar. Kalau santri belajar ngantuk, seolah-olah begini, wajib, malah kebalik, ketuker, salahnya berat lagi. Katanya Pak, asar didahulukan karena yang punya waktu. Saya dibentak lagi waktu itu. Pernah saya dibentak oleh satu ustadz, dibentak. Asar didahulukan, jamak takhir kan duhur sama asar didahulukan karena asar yang punya waktu. Innalillah. Boleh didahulukan mana saja, boleh asar dulu, boleh duhur dulu, kecuali jamak takdim nggak boleh, harus duhur duluan. Itu baru karena sahibatul waqt yang punya waktu. Kalau jamak takdim, kalau jamak takhir boleh yang asar didahulukan, boleh yang duhur didahulukan. Bahkan sebaliknya dari kesalahpahaman tadi, sunnahnya zuhurnya didahulukan sebelum asar. Ini yang saya tegurkan, ingatkan karena kesalahpahaman di sini. Jadi justru duhurnya didahulukan, bukan sahibul waktunya, bukan yang punya waktu. Karena apa? Tertib ini penting. Menurut Imam Abu Hanifah kalau nggak tertib nggak sah. Justru menurut Abu Hanifah kalau dibalik nggak sah. Tapi ini salah pahaman santri malah kebalik. Bentak lagi pada suatu kita, ini sahibatul waqt, asar duluan ini karena yang punya waktu. Innalillah, ngaji dulu ya Ustadz. Kalau nggak ngaji ya repot. Maksa asar duluan baru duhur. Memang benar kita mendahulukan asar juga boleh, tapi bukan harus. Justru sunnahnya kebalikannya. Mana yang didahulukan? Duhur. Itu kaidah umum. Kalau Anda punya utang sholat, Anda tiba-tiba makan enak, tiba-tiba Anda ketiduran seminggu, mengkodoknya itu urutan sesuai dengan tertibnya. Hari Sabtu dulu dikodok, Ahad, Senin, tertib itu penting. Makanya coba kalau jamak takhir, sholat duhur dengan asar, mana yang duluan secara urutan? Dahulukan duhurnya. Selesai sampai di sini masalah jamak ini ya. Kalau jamak